Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di mata kuliah eksploratory penangkapan ikan. Minggu ini kita akan belajar mengenai data yang dalam dunia perikanan. Tadi teman-teman telah mengikuti perkuliahan bersama Prof. Ari Purbayanto. Di perkuliahan tersebut teman-teman sudah mendapatkan beberapa penjelasan yang cukup lengkap mengenai data time series. Jadi saya sebelum memulai ke materi akan sedikit mengulas dulu apa itu data time series. Jadi untuk data time series sendiri itu secara data sendiri itu merupakan catatan atau kumpulan fakta. Jadi baik itu terutama dalam dunia perikanan itu biasanya data-data yang dicatat dan dikumpulkan itu berupa data hasil tangkapan, lokasi koordinat setting alat tangkap, kemudian jenis alat tangkap apa yang digunakan dan lain sebagainya yang nanti akan kita pelajari lagi. Kemudian untuk time series sendiri, data time series itu singkatnya, mudahnya itu adalah data yang terdiri dari satu objek, tetapi meliputi beberapa periode waktu. Periode waktu di sini itu yaitu bisa berupa harian, mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan. Jadi contoh data time series itu kita bisa lihat kita bisa dapatkan dari logbook perikanan. Logbook ketika kapal tersebut berangkat dan melakukan operasi penangkapan ikan. Biasanya di data time series itu bisa berupa data hasil tangkapan per bulan, per tahun, mingguan, atau misalnya harian, kemudian ada data produksi hasil perikanannya, kemudian ada data ekspor, dan lain-lain juga. Fungsinya apa sih sebenarnya data time series dalam dunia perikanan? Perannya sangat amat penting, terutama untuk perikanan skala industri. Karena apa? Karena data time series ini bisa dijadikan salah satu pedoman untuk pengambilan keputusan untuk memperkirakan kejadian apa yang akan terjadi di masa depan. Kejadian yang akan terjadi dalam dunia perikanan ini seperti misalnya ketika kapal akan melakukan operasi penangkapan ikan, sebelumnya kan akan dibuat dulu perencanaan kemana kapal tersebut akan menuju, daerah penangkapan ikan mana yang akan dituju oleh kapal tersebut. Nah, pengambilan keputusan itu biasanya yang dimiliki oleh kapal atau perusahaan yang bersangkutan. Jadi biasanya perusahaan atau kapal tersebut selalu mencatat baik secara periodik data-data tersebut nanti akan digunakan di masa yang akan datang. Jadi misalnya ada data kapan 10 tahun yang lalu di satu daerah, misalnya kita sebut di daerah Teluk Palabuhan Ratu, untuk alat tangkap misalnya longline, misalnya alat tangkap pancing longline. Jadi misalnya pada di data kapal ini akan berangkat pada bulan awal bulan September dengan satu trip itu kurang lebih 10 hari. Berangkat misal di awal September di tanggal 1 September. Sebelumnya nanti pada kapal akan melihat terlebih dahulu data kira-kira selama 10 tahun lalu ketika tanggal 1 September itu di koordinat berapa hasil tangkapannya yang paling banyak. Jadi nanti di kumpulan data tersebut akan dijadikan acuan untuk mengambil keputusan apa daerah penangkapan mana yang pada tanggal 1 September sampai dengan 10 September misalnya akan banyak ikannya. Nah, data tersebut akan dijadikan pengambil keputusan.
Kemudian untuk data time series sendiri itu ada 3 hal, ada 3 komponen yang diperlukan. Jadi mulai dari data hasil tangkapan, baik itu data total seluruh hasil tangkapannya, baik bulanan, 4 bulan, setiap minggu, setiap hari, atau setiap 6 bulan sekali, atau 1 tahun. Itu data yang dibutuhkan. Kemudian komposisi hasil tangkapannya seperti apa, kemudian panjang frekuensi ikannya berapa, kemudian berapa nilai catch per unit effort-nya atau CPUE-nya. Setelah itu ada data koordinat daerah penangkapan ikannya, kemudian waktu penangkapannya itu salah satu data yang digunakan untuk data logbook yang nanti akan bisa ketika data tersebut memiliki diisi secara periodik, maka data tersebut bisa dibilang data time series. Kemudian selain itu, komponen yang kedua itu ada number of fleets. Number of fleets itu adalah angka untuk jumlah armada, baik itu berupa jenis alat tangkapnya apa yang digunakan pada kapal tersebut, kemudian ukuran kapalnya sebesar apa, kerusakan kapalnya. Kemudian komponen yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu jumlah ABK yang ikut dalam satu trip, baik itu nelayannya ataupun pekerja di daratnya, itu harus dicatat. Kemudian untuk komponen time series sendiri itu ada 4 hal yang paling penting. Yang pertama itu adalah tren, dan untuk tren ini semakin panjang jangkanya, maka tren tersebut akan semakin bagus gitu. Akan semakin terlihat, untuk prediksinya akan jauh lebih mudah ditentukan untuk pengambilan keputusannya. Jadi akan terlihat fluktuatif dari datanya itu seperti apa. Naik turun datanya itu akan terlihat seperti apa, apakah konstan atau bisa terjadi kenaikan dan penurunan, itu akan lebih terlihat ketika data tersebut memiliki jangka yang panjang. Kemudian siklus atau cycle. Untuk siklus sendiri dalam time series itu harus terjadi secara berulang. Biasanya data-data yang berulang ini terjadi dari 1 tahun. Kemudian fungsinya untuk apa sih data siklus yang berulang ini? Data siklus yang berulang ini berguna untuk peramalan atau prediksi baik jangka menengah ataupun jangka panjang dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu ada musiman, musim. Itu untuk kita mengetahui fluktuatif dari trennya, dari tren penangkapan itu seperti apa. Biasanya cenderung dipengaruhi oleh beberapa hal, baik secara meteorologi, cuaca, atau hari raya keagamaan mungkin. Itu juga kan akan memiliki pengaruh, terutama di Indonesia itu kan masih ada perhitungan yang berdasarkan upacara keagamaan gitu kan, terutama di wilayah selatan ataupun di wilayah utara yang penangkapannya mungkin masih bersifat tradisional, tapi mereka masih percaya akan hal-hal yang bersifat keagamaan. Kemudian adanya juga variasi acak. Variasi acak di sini biasanya ada faktor-faktor alamiah seperti adanya bencana alam atau adanya persaingan antar perusahaan atau persaingan antar pengusaha, pedagang. Itu berpengaruh pada variasi acak ini. Variasi acak ini sangat diperlukan untuk menentukan persediaannya. Jadi pengamanan untuk persediaan itu seperti apa. Jadi nanti ikan sendiri itu nanti akan bisa diestimasi kekurangan persediaannya seperti apa nanti bila terjadi adanya kenaikan permintaan. Mungkin untuk manfaat-manfaatnya teman-teman mengetahui tren
untuk mengetahui keempat komponen tadi itu sudah dijelaskan oleh Prof. Ari. Kemudian untuk produktivitas sendiri atau catch per unit effort itu sudah dijelaskan juga. Teman-teman pernah belajar di mata kuliah DPI. Jadi untuk produktivitas atau CPUS sendiri itu ada dua komponen yang terlibat, yaitu ada produktivitas per unit alat tangkapan jumlah hasil tangkapannya, dan effort atau upaya untuk melakukan penangkapan tersebut berapa besar. Itu dua komponen utama dalam CPUS. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Jadi seperti minggu lalu untuk praktikum sekarang, teman-teman akan mendapatkan data yang akan saya upload di New LMS. Data ini merupakan data hasil tangkapan tuna dari unit pancing tonda atau troll line di Pelabuhan Ratu tahun 2011 sampai dengan 2015. Oke, saya tampilkan datanya seperti ini. Jadi teman-teman akan mendapatkan data hasil tangkapan tuna. Di sini ada 3 hasil tangkapan utama, yaitu ada cakalang, kemudian ada yellowfin tuna, dan big eye tuna. Yang perlu teman-teman perhatikan, nanti saya akan membagi teman-teman menjadi 3 kelompok berdasarkan jenis ikan. Ada yang mengolah data ikan cakalang, ikan yellowfin, dan ikan big eye. Tapi pengelompokan tersebut spesifik untuk pengerjaan nomor 6 dan nomor 7. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu teman-teman kita akan mengerjakannya secara bersama. Jadi nanti untuk data nomor 6 dan nomor 7 itu teman-teman akan spesifik mulai mengerjakannya masing-masing tergantung pembagiannya seperti apa. Oke, yang perlu teman-teman lihat di sini ada data jenis ikannya, kemudian angka-angka ini adalah jumlah hasil tangkapan ikannya dalam satuan kilogram per bulan. Nah, dalam 1 bulan itu terdiri dari berbagai trip, terdiri dari sejumlah trip yang ada di bawah sini. Ini data trip bulanannya, contohnya tahun 2011 bulan Januari itu ada 78 trip dalam 1 bulan. Kemudian total hasil tangkapannya ada 10.750 kg. Oke. Selanjutnya sama penjelasannya untuk trip dan bulan tangkapan per bulanannya. Sebelum mengerjakan, teman-teman baca terlebih dahulu tugas untuk praktikum kali ini. Ini yang pertama itu teman-teman harus menghitung produksi total dari hasil tangkapan tuna per bulan tahun 2011 sampai dengan 2015. Jadi semuanya teman-teman menghitung nanti dari 5 tahun terakhir ini berapa produksi totalnya dari hasil tangkapan tuna. Kemudian teman-teman akan mengestimasi total hasil tangkapan tuna selama 5 tahun, total keseluruhan. Oke. Kemudian teman-teman akan menghitung catch per unit effort atau produktivitas dari tangkap pancing tonda ini di Pelabuhan Ratu pada tahun 2011 sampai dengan 2015, sebesar apa nilai CPUE-nya. Kemudian teman-teman akan mengestimasi rata-rata, kemudian menghitung standar deviasinya, dan menghitung standar errornya dari hasil tangkapan per jenis tuna di setiap tahun. Oke, selanjutnya teman-teman akan membuat grafik batang untuk menampilkan nilai total hasil tangkapan tuna pada tahun 2011 sampai dengan 2015, lengkap dengan judul grafik dan legendanya. Kemudian teman-teman akan membuat estimasi indeks musim penangkapan untuk setiap jenis tuna. Nanti di laporan teman-teman juga harus mencantumkan apa indeks musim penangkapan. Teman-teman bahas mengenai indeks musim penangkapan, terus kemudian teman-teman kaitkan dengan data yang teman-teman olah. Mulai nomor 6 ini teman-teman sudah
terbagi nanti menjadi setiap jenis ikan tuna. Mungkin ada yang menghitung dan mengestimasi IMP, indeks musim penangkapan untuk ikan cakalang, ada yang mendapatkan ikan yellowfin tuna, dan ada yang mendapatkan data ikan big eye tuna. Setelah itu teman-teman akan membuat prediksi untuk kapan musim puncaknya untuk penangkapan ikan jenis tersebut yang nanti teman-teman akan dapatkan, dan teman-teman harus melengkapi dengan nama spesies yang ada berdasarkan data tersebut. Jadi nanti kira-kira di waktu bulan mana nih misalnya contoh ikan cakalang itu, setelah teman-teman menghitung nilai indeks musim penangkapannya, paling banyak itu terdapat di bulan September sampai dengan bulan Oktober, misalnya seperti itu. Nanti teman-teman cantumkan di situ, kemudian dicantumkan juga yang paling rendah itu adanya hasil tangkapan di bulan mana untuk ikan cakalang, misalnya Februari sampai dengan bulan Maret. Seperti itu kurang lebih. Ini gambarannya, jadi nanti semua hal ini teman-teman masukkan, teman-teman bahas pada pembahasan seperti apa. Untuk yang masih bingung, nanti di bab metodologi itu teman-teman menjelaskan bagaimana teman-teman mengolah data dari Excel ini, dari mana data tersebut, hasilnya seperti apa, nanti dibahas di pembahasan. Jadi dijelaskan serinci mungkin untuk pengolahan datanya seperti apa. Langsung saja kita mulai. Jadi untuk nomor 1 nanti teman-teman membuat tabel seperti ini dulu agar lebih mudah. Oke. Kita lihat dulu untuk yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menghitung total hasil tangkapan per bulan. Jadi total keseluruhan dari setiap jenisnya ya. Jadi di sini teman-teman masukkan rumus sum, kemudian blok hasil tangkapan pada bulan Januari dari ketiga jenis ikan cakalang, yellowfin, dan big eye, kemudian enter. Teman-teman tinggal drag ke samping. Ya. Sama halnya untuk tahun 2012 sampai dengan 2015. Sudah. Kemudian kita akan menghitung totalnya dulu. Total per jenis. Jadi nanti akan lebih mudah kalau teman-teman sudah menghitung. Di sini sama, teman-teman masukkan rumus sum di blok per jenis. Jadi cakalang, hanya cakalang aja selama 1 tahun, enter. Tinggal teman-teman drag sampai bawah, sampai tahun 2015. Ini yang tidak perlu di totalnya di delete. Sudah. Oke. Jika sudah, nanti untuk kita langsung untuk mengerjakan nomor 1. Nomor 1 itu menghitung produksi total dari hasil tangkapan tuna per bulan dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Jadi di sini teman-teman tinggal memindahkan saja nilai yang sudah kita hitung tadi, total seluruh hasil tangkapan dalam 1 tahun per bulannya, teman-teman copy, kemudian paste di sini tapi paste value, jadi tidak berubah. Sama halnya untuk 2012.
kemudian 2013, 2014, dan 2015. Oke. Sesederhana ini itu untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 itu teman-teman kita diminta untuk menghitung total, mengestimasi total hasil tangkapan tuna selama 5 tahun dari tahun 2011 sampai 2015. Artinya seluruh hasil tangkapan tuna setiap jenisnya gitu digabung. Nanti teman-teman di sini tinggal masukkan rumus sama dengan sum. Kemudian teman-teman masukkan ini blok sel N9 sampai dengan N31. Jika sudah enter, maka keluar untuk estimasinya. Ini nomor 2, oke. Kemudian selanjutnya untuk poin 3 itu teman-teman masukkan jadi nomor 3 itu teman-teman diminta untuk mengestimasi CPUE per bulan untuk tuna dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Untuk menghitung CPUE sebelumnya kita mempersiapkan dulu untuk nomor 4. Jadi nomor 4 itu teman-teman harus membuat tabel untuk perhitungan rata-ratanya. Kemudian perhitungan standar deviasinya dan perhitungan standar errornya. Oke, untuk rata-ratanya itu teman-teman masukkan rumus average, kemudian nah ini, dan enter, terus sampai bawah. Selanjutnya, teman-teman akan menghitung rumus standar deviasi. Untuk penghitungan standar deviasinya, teman-teman menggunakan rumus STDFV yang S, karena ini adalah perhitungan yang berdasarkan sampel, data sampel. Kemudian, untuk standar deviasinya STDFVS sama, masukkan nilai dari sel ini, kemudian tinggal teman-teman drag. Oke, untuk nilai standar errornya itu kita menghitung dari nilai standar deviasinya. Jadi rumusnya itu standar deviasi dibagi dengan SQRT, angkanya 12 karena ada 12 bulan. Enter. Di blok sampai bawah yang tidak perlu delete. Nah, oke. Ini sudah selesai nomor 4. Kita sudah mengetahui nilai rata-ratanya dari setiap jenis ikan, hasil tangkapannya berapa, nilai standar deviasinya berapa.
Kemudian nilai standar error-nya berapa sih sudah tercantum di sini. Nanti teman-teman bahas dalam laporan. Di nomor 5 itu kita akan membuat grafik batang untuk total hasil tangkapan per setiap jenis tuna dari tahun 2011 sampai 2015. Oke, untuk grafik karena grafik batang jadi masih sederhana. Di sini teman-teman tinggal insert, dia pilih grafik batangnya ke sini, kemudian teman-teman select data untuk grafiknya. Pertama masukkan legend entries-nya dulu atau series-nya, di add. Series name-nya masukkan nama tahun 2011 pertama. Kemudian untuk values-nya itu nilai totalnya. Oke. Kemudian ini dirimu. Kemudian di add lagi untuk 2012 series values-nya totalnya ini 2012. Enter. Oke. Sampai 2015, ini 2013. Values-nya ini. Oke. Add kemudian 2014. Dan yang terakhir 2015. Oke. Untuk horizontal axis label-nya teman-teman rubah dengan nama ikannya. Jadi bisa di blok ini di mana saja. Yang penting ada tulisan cakalang, yellowfin, dan big eye. Enter, kemudian oke. Nah, grafiknya jadinya seperti ini, kurang lebih. Kemudian teman-teman tambahkan axis title, baik yang horizontal dan yang vertikal. Untuk yang horizontal namanya dirubah itu menjadi pendidikan. Kemudian yang vertikal itu jadi total hasil dalam satuan kilogram. Oke. Teman-teman juga tambahkan legendnya untuk memberikan keterangan. Sampai sini kita sudah selesai mengerjakan 5 nomor. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 6 dan nomor 7. Jadi teman-teman nanti akan membuat tabel sederhana ini dulu, tabel tahun, kemudian bulannya, hasil tangkapannya, jumlah tripnya, kemudian nilai CPUE, nilai RG, RGP, dan RB. Sebelum itu saya mau sedikit menjelaskan dulu apa itu penjelasan sederhana aja mengenai RGP dan RGB. Nanti teman-teman juga bahas pengertian tersebut di laporan teman-teman, fungsinya untuk apa, nanti teman-teman cari berdasarkan data studi literatur. Oke. Jadi sederhananya RG, RGP, dan RGB itu apa? Untuk RG sendiri itu adalah rata-rata bergerak untuk CPUE selama 12 bulan atau selama 1 tahun. Kemudian RGP itu adalah rata-rata bergerak CPUE terpusat. Jadi jika data terpusat ini biasanya dia akan dibagi 0,5 atau dibagi setengah. Kemudian untuk RB itu adalah rasio rata-rata setiap bulannya. Jadi nanti akan dihitung berapa nilainya. Yang pertama kita lakukan itu adalah menghitung, kita memindahkan dulu nilai hasil tangkapan, jumlah tripnya, dan nilai CPUE-nya. Nilai hasil tangkapan itu
kita dapatkan dari tabel yang sebelumnya. Ini, di nomor 6 ini teman-teman sudah mengerjakan perbagian. Jadi kalau misalnya ada yang dapat ikan cakalang, silakan kerjakan yang ikan cakalang, ikan yellowfin yang yellowfin, ikan yang big eye. Pada dasarnya cara pengerjaannya sama, hanya data angkanya saja yang berbeda. Di sini saya akan mencontohkan untuk ikan cakalang. Jadi untuk nomor 6 untuk jumlah hasil tangkapan teman-teman copy dulu ini untuk ikan cakalang sampai dengan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2011. Kemudian teman-teman paste ke sini hasil tangkapan tapi transpose. Sudah, kemudian 2012 di paste di sini, kemudian transpose 2013. Kemudian 2014. Dan 2015. Selanjutnya sama untuk jumlah tripnya juga di copy paste ke tabel ini, jumlah tripnya transpose sudah. Maka selanjutnya kita akan menghitung CPW-nya. CPW itu jumlah hasil tangkapan dibagi dengan jumlah tripnya. Maka untuk CPW ikan cakalang itu tinggal jumlah total hasil tangkapan per bulannya dibagi dengan jumlah tripnya. Maka ini adalah nilai CPW-nya. Kemudian teman-teman terus drag sampai akhir. Setelah itu teman-teman kita akan menghitung nilai RG terlebih dahulu atau rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak ini kita mulai hitung dari bulan Juni pertengahan. Dia masukkan rumusnya yaitu untuk RG karena rataan, maka masukkan rumus average, kemudian blok dari sel W46 sampai dengan W57. Ini selama 1 tahun ya. Jadi anggapannya itu dari mulai Februari, Maret, April, Mei, Februari 2011 sampai dengan Januari 2012 itu adalah dalam satu periode 1 tahun. Itu.
Oke, jadi perhitungannya dari bulan Juni ke Juni lagi. Pokoknya teman-teman nanti hitung ini itu dalam satu periode 1 tahun. Jadi dari sini ini kan datanya kita lihat nih dari bulan Februari sampai dengan bulan Januari periode 1 tahun. Kemudian yang bawahnya itu dari bulan Maret sampai dengan bulan Februari periode 1 tahun juga. Ini tambahan juga. Itu dari oke. Ini jadi dalam RG itu periode dalam 1 tahun. Nah, setelahnya kita akan menghitung untuk nilai RGP-nya. RGP itu rumusnya sama dengan kita masukkan rumus sum, kemudian buka kurung, nilai sum ini bulan Juli dan bulan Agustus, kemudian tutup kurung dikali 1/2. Kemudian oke, enter. Ini di blok terus sampai bawah. Sudah. Kemudian kita akan menghitung selanjutnya nilai RB-nya. RB itu cara menghitungnya sederhana, tinggal membagi nilai CPUE-nya dibagi dengan nilai RGP-nya. Jadi di sini tinggal masukkan yang sesuai, berarti nilai enter, kemudian teman-teman tinggal drag terus ke bawah. Nah, selanjutnya itu teman-teman akan kita buat tabel lagi seperti di atas. Jadi nanti di sini ada tahun 2011. Kemudian di sini itu ada bulan. Oh iya. Sorry, nomor 3 belum isi. Nomor 3 itu mengestimasi CPUE, catch per unit effort ya. Sorry, kelewat. Jadi untuk perhitungan catch per unit effort itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi teman-teman tinggal menghitung total hasil tangkapannya, kemudian dibagi dengan jumlah tripnya. Kalau sudah, nanti teman-teman tinggal drag ke samping. Kemudian yang 2000 pun sama. Dari nilai totalnya,
dibagi dengan jumlah tripnya pada tahun 2012. Setelah itu 2014, kemudian terakhir 2015. Kembali ke sini, kemudian tinggal di drag. Oke, mohon maaf terlewat. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke poin nomor 6. Itu di sini kita tinggal memasukkan nilai nilai RB-nya. Jadi dari bulan Juli kita masukkan nilai RB-nya. Juli sampai dengan Desember. Pindah ke sini, kemudian ditranspose. Ini semua teman-teman paste dulu ke sini agar mudah. Jadi di sampingnya teman-teman copy, kemudian di paste, tapi di paste value. Jadi yang keluar nilai aja. Di sini kan ada rumusnya. Kalau dipindah nanti akan tidak teridentifikasi. Jadi mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember. Juli sampai dengan Desember, teman-teman copy, kemudian paste di sini. Ditranspose. Setelah itu dari mulai bulan Januari sampai dengan Desember di copy lagi, kemudian masuk ke sini di transpose. Ini pindah. Setelah itu 2013 di transpose juga. 2014 kemudian 2015 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Sampai bulan Juni. Teman-teman paste di sini. Sudah. Oke. Untuk membuat grafiknya bagaimana? Itu kita masih harus menghitung dulu untuk nilai RRBI, kemudian nanti akan keluar nilai IMP dan nilai FK-nya. Jadi teman-teman, kita menghitung nilai RRBI-nya terlebih dahulu di sini. Kemudian nilai IMP, kemudian nilai FK. Untuk RRBI itu teman-teman tinggal memasukkan rumus average, kemudian untuk nilai RRBI-nya itu sama dengan average. Jadi blok dating 2011 sampai 2015 pada bulan Januari, oke. Kemudian tinggal teman-teman drag ke samping. Ini adalah nilai RRBI-nya. Kemudian untuk nilai sebelumnya, kita menghitung nilai totalnya dulu. Untuk di sini totalnya jadi di sum. Kemudian
Oke, kita menghitung, sebelum menghitung IMP, kita menghitung nilai FK-nya dulu. Jadi untuk nilai FK itu sama dengan 1.200 dibagi dengan nilai total dari RRPI-nya. Ini adalah nilai FK-nya. Kemudian kita akan menghitung nilai IMP-nya. IMP itu nilai RRBI dibagi, dikali dengan nilai FK-nya. Nilai FK-nya dikunci dengan memberikan tanda dolar dan oke. Tinggal teman-teman drag ke samping. Ini adalah nilai IMP-nya. Dari sini nanti teman-teman prediksi mana yang jadi musim puncaknya. Dilihat dari mana? Dilihat dari nilai tangkapan paling banyak ada di bulan mana. Dan hasil tangkapan paling sedikit itu ada di bulan keberapa. Nanti teman-teman tentukan untuk penyelesaian nomor 7. Selanjutnya itu untuk melihat trennya seperti apa, kita akan membuat grafik. Jadi teman-teman bikin menggunakan grafik scatter yang ada titiknya agar mengestimasi untuk membaca grafiknya. Jadi insert, nanti scatter, teman-teman bisa pilih, kemudian select data. Nah, untuk select data itu, data yang dimasukkan untuk values-nya nilai IMP-nya. Series name-nya IMP. Kemudian horizontal kategorinya itu nama bulan. Oke. Sudah selesai. Kemudian sebentar. Oke, tinggal quick layout, teman-teman. Nah, untuk ininya bisa menyesuaikan sebenarnya formatnya. Nah, bisa fx title-nya tidak perlu. Legend-nya, terus masukkan juga trendline. Sudah selesai. Oke. Untuk pengolahan datanya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nanti teman-teman jangan lupa di sini untuk memasukkan musim puncaknya itu ada di bulan mana. Silakan teman-teman tandai. Nanti teman-teman mengisi tabel ini untuk poin 7. Jadi ini nanti diperkirakan hasil tangkapan maksimumnya di mana, hasil tangkapan minimumnya di bulan apa, di setiap jenis ikan hasil tangkapan. Jadi buat teman-teman yang mengolah data cakalang, di bulan apa hasil tangkapan musim puncaknya, kemudian musim paling sedikitnya dari bulan nanti teman-teman isi. Kurang lebih untuk pengolahan untuk praktikum kali ini. Jadi nanti teman-teman yang perlu teman-teman bahas itu ke-7 poin utama ini dalam laporan yang sudah teman-teman kerjakan ini. Nanti dibahas dalam hasil dan pembahasan. Dicari. Jadi yang dibahas itu adalah data-data ini, kemudian teman-teman cari literaturnya kira-kira yang mendukung opini atau penjelasan teman-teman untuk data tersebut itu silakan teman-teman cari di data literatur seperti itu. Untuk laporannya formatnya masih sama seperti minggu lalu dan deadline-nya pun masih sama di hari Sabtu jam 23.59 di New LMS. Untuk praktikum kali ini mungkin saya cukupkan. Untuk teman-teman yang masih bingung, jika ada yang mau ditanyakan, silakan nanti bertanya lewat grup ataupun lewat personal chat ke WhatsApp saya. Kurang
mohon maaf, semoga materinya mudah dimengerti dan teman-teman bisa mengerjakan dengan lancar. Semangat terus, jaga kesehatan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.